Para sahabat, video sebelumnya saya mengingatkan kepada kepala desa untuk tidak sibuk mengurus jenazah. Nah, kali ini saya menyampaikan lagi dua hal jangan yang terkait dengan uang. Meskipun kepala desa itu sebagai pemegang kuasa anggaran, ya, tapi bukan berarti kepala desa itu sebagai bendahara. Ini kepala desa sebagai pemegang kuasa anggaran ini sebuah terobosan oleh Undang-Undang Desa. Kalau kita mengikuti Undang-Undang Keuangan Negara nomor 17 tahun 2003, itu sama sekali tidak dikenal desa, sama sekali tidak dikenal kepala desa sebagai pemegang kuasa anggaran. Nah, 2 poin yang saya sampaikan. Pertama, kepala desa jangan belanja barang sendiri. Ini kalau saya ketemu dengan kepala desa selalu mengingatkan. Meskipun tadi ya, meskipun sebagai pemegang kuasa anggaran itu bukan berarti memegang uang, bukan. Yang dipegang adalah yang menjadi dana operasionalnya atau hak-haknya. Tetapi kalau untuk belanja, entah belanja kantor atau belanja untuk kegiatan pembangunan dan sebagainya, ya jangan memegang uang itu, jangan membelanjakan semen atau aspal atau barang-barang yang lain. Pasti nanti nota-notanya akan hilang, dan kalau hilang itu urusannya bisa panjang, lebar, artinya luas dan dalam. Ya. Karena memang kepala desa itu sebenarnya yang harus dipikir itu kan banyak. Dan yang jauh lebih penting kalau kepala desa belanja sendiri itu sebenarnya merendahkan martabat. Jadi dulu seorang bupati di Purworejo itu kan mengingatkan, kepala desa itu ksatria, kalau perangkat desa itu punggawa. Kalau punggawa itu pelaksana. Kalau kepala desa adalah mengambil keputusan. Dulu seorang direktur pemerintahan desa juga mengingatkan bahwa kepala desa itu pemimpin, sekretaris desa itu pejabat. Tugas pejabat itu menjawab, tugas pemimpin adalah mengambil keputusan. Jadi artinya kalau belanja barang sendiri itu ya itu merendahkan martabat, dan nanti itu pasti akan digerenengi ya, akan dirasani, akan dijadikan gibah oleh para stafnya, oleh para perangkat desa. Itu betul-betul merendahkan martabat. Jadi lebih baik tidak bersentuhan uang pada sisi tata kelola, pada manajemen. Artinya kepala desa ini berfungsi, punya kewenangan, punya kewajiban, punya tanggung jawab pada sisi kuasa untuk mengambil keputusan maupun kebijakan. Ya, jadi poinnya ada di situ. Sementara kalau soal tata kelola kan sudah diatur bahwa sekretaris desa itu adalah koordinator pengelolaan keuangan desa. Jadi ini dua ranah, ada kebijakan, ada pengelolaan. Jadi artinya pemegang kebijakan ya jangan masuk pada ranah pengelolaan. Pokoknya nanti itu tidak menarik ya. Kalau nanti itu nota-notanya hilang, itu urusannya akan panjang lebar, akan berurusan dengan aparat penegak hukum gitu. Jadi yang namanya kebijakan itu ya tidak harus tahu secara detail sampai nota-nota kwitansi dan sebagainya. Tetapi prinsip dasarnya harus tahu. Misalnya begini, APB desa itu sebenarnya kan soal politik ya, soal politik anggaran. Soal politik anggaran itu ya soal distribusi dan alokasi. Kalau distribusi itu akan disampaikan kepada subjek, kalau alokasi diberikan pada objek. Subjek itu ya misalnya, oh ini diberikan pada petani, ini diberikan pada BUMDesa, ini diberikan pada kelompok-kelompok yang itu nanti akan terlibat sebagai penerima manfaat misalnya. Kalau objek itu akan terkait dengan bidang yang akan digarap, misalnya pertanian, peternakan, infrastruktur, dan sebagainya gitu ya.
Itu soal ini ya, soal politik anggaran, dan yang jauh lebih penting politik anggaran akan terkait dengan apa kegunaan untuk rakyat, apa manfaat untuk rakyat. Jadi misalnya penting untuk dipikirkan, didiskusikan dengan baik gitu. Apakah gapura itu bermanfaat untuk rakyat? Kata kepala desa, ya ada ini untuk padat karya tunai ya. Jadi kalau untuk memberikan upah kepada para tukang maupun para tenaga itu kan cepat ya. Cepat, mudah gitu ya. Dan itu penting untuk dipikirkan apakah gapura itu punya makna yang jauh lebih panjang gitu ya, atau lebih bermakna untuk itu tadi, memakmurkan rakyat gitu. Ya memang kalau jangka pendek, upah-upah jangka pendek itu kan menyenangkan rakyat, tapi belum tentu menolong rakyat. Saya kira termasuk bantuan langsung tunai itu juga begitu. Jadi alokasi dan distribusi ini penting banget untuk dipelajari agar uang ini sesuai pesan Undang-Undang Keuangan Negara, uang itu dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi bukan karena prioritas menteri. Kalau prioritas menteri itu namanya bukan politik anggaran, tetapi itu hanya manajemen keuangan. APBD Desa juga mengenal ada penerimaan, ada belanja, dan ada pembiayaan. Jadi ini penting, ini dipilah-pilah. Artinya begini, gunakan pendekatan untuk lebih investasi gitu. Investasi itu nanti masuk pada ranah pembiayaan, entah itu mendukung BUMDesa untuk pengembangan ekonomi. Jadi kalau untuk pembiayaan ya jangan ditaruh di belanja. Kalau belanja itu kan nanti dihabiskan ya sesuai dengan rencana dengan RAP yang sudah dibuat gitu. Dan saya juga selalu mengingatkan bahwa artinya kita memandang uang itu pendekatannya jangan belanja melulu. Kalau belanja ya nanti habis. Bukan berarti harus ngirit hemat, bukan. Tetapi itu tadi, kita menguji setiap uang yang kita keluarkan itu apakah punya manfaat untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ya, jadi ini poinnya begitu, artinya ini terkait juga dengan peringatan saya yang pertama, jangan sibuk mengurus jenazah, tapi mengembangkan kebijakan. Kebijakan itu ya bisa dirajut dengan kita berdiskusi dengan berbagai pihak, dengan petani, dengan peternak. Kemudian juga bisa belajar pada kepala desa yang lain, belajar dengan para pihak yang dianggap tahu misalnya, dan itu penting. Jadi kita ini harus berilmu ya, berilmu itu penting, artinya bukan nanti semuanya ditentukan dengan keahlian atau dengan ilmu, bukan ya. Jadi apapun latar belakangnya itu penting untuk berilmu, terutama ilmu bagaimana memanfaatkan uang itu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Itu satu. Kemudian yang kedua, kepala desa jangan sibuk mengurus laporan. Itu tahun 2017 Presiden Joko Widodo sudah mengingatkan. Nah, ini kepala desa ini terlalu sibuk mengurus laporan, tidak sibuk mengurus rakyat. Ya. Jadi menurut ya ini jebakan ya, dan para kepala desa sebenarnya sudah menyampaikan langsung pada Presiden bahwa ini bukan karena mereka itu menyukai laporan begitu, tetapi karena aturan dari atas ya, dari atas yang memaksa kepala desa itu sibuk membuat laporan. Dan memang itu otaknya di mana-mana begitu, yang namanya rezim keuangan itu pada intinya ya menghindari kata politik anggaran, tetapi bicara tentang tata kelola, tata laksana, pengelolaan, ya, pencairan, penggunaan laporan. Jadi itu sangat manajerial, sangat teknokratik. Artinya pesan ke Undang-Undang Keuangan Negara tentang memanfaatkan uang untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ini betul-betul diabaikan oleh rezim keuangan. Ya, yang penting uang ini selamat. Jadi diselamatkan, dan orang berpikir tentang pengelolaan keuangan desa berbasis kinerja. Wah, itu nggak ada gunanya itu.
Sebenarnya kan begini ya, itu yang pengetahuan yang harus dijabarkan. Sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Itu konsep atau frasa yang penting untuk dikemukakan. Jadi bukan pengelolaan keuangan berbasis kinerja, bukan. Kalau itu nanti ujungnya laporan. Ya. Nah, dalam situasi seperti ini lalu bagaimana? Ya. Mau tidak mau, kepala desa harus taat pada rezim keuangan yang bodoh itu. Ya. Sementara pada sisi lain dia menghadapi tekanan kepentingan masyarakat setempat yang begitu beragam. Nah, oleh karena itu ini penting ini, baik mengembangkan nalurinya, menghadirkan naluri gitu. Karena saya yakin bahwa seorang pemimpin yang dipercaya oleh rakyat banyak itu insya Allah akan dibimbing oleh Tuhan, punya naluri yang jauh lebih kuat daripada aturan-aturan itu maupun nasihat 1001 pakar. Ya. Jadi naluri itu gunakan. Bukan naluri nafsunya, bukan. Maksud saya ya naluri yang diperoleh melalui dialektika dengan rakyat itu. Ya. Itu menurut saya justru yang paling penting untuk dihadirkan gitu. Dan yang kedua ini penting kita punya tim yang kuat. Jadi kepala desa itu jangan terlalu campur tangan, masuk terlalu detail pada manajemen tata kelola pelaporan. Itu kita serahkan pada sekretaris desa, bahkan juga kita limpahkan pada tim pengelola kegiatan. Sudah, jadi kepala desa itu cukup mengontrol prinsip-prinsip dasarnya. Jadi jangan sampai kepala desa itu sampai terlalu detail sampai ngurus laporan sampai ngelembur, bukan berarti kepala desa tidak boleh ngelembur, bukan begitu maksud saya, tetapi ini soal pembagian kerja. Ya memang nanti sekretaris desa dan para perangkat desa pasti akan sibuk mengurus administrasi sampai laporan keuangan ini. Tapi kalau kepala desa juga masuk ke sana, itu saya kira tidak menarik. Ya. Tidak akan ya punya kinerja sesuai dengan rezim keuangan, tetapi itu akan jauh dari prinsip uang untuk kemakmuran rakyat. Termasuk bagaimana memanfaatkan uang untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat setempat. Jadi artinya ini penting untuk dikelola dengan baik, dan saya juga sering mengingatkan pada kepala desa kalau diundang oleh supra desa, oleh pemerintah, temanya itu soal manajemen keuangan desa, pengelolaan keuangan desa, aplikasi sistem keuangan desa. Kalau ada training semacam itu, kepala desa tidak usah hadir. Nggak usah hadir. Tapi yang hadir adalah 2 orang, sekretaris desa maupun pengelola keuangan desa atau bendahara desa. Ya. Nah, saya berharap kepala desa itu minta kepada pemerintah, diajarkan tentang ini tadi ya, politik anggaran. Bagaimana memanfaatkan uang untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bagaimana cara melayani rakyat, bagaimana cara memakmurkan rakyat dengan uang yang dimiliki. Nah, kalau itu pasti akan sulit karena rezim keuangan, rezim itu ya macam-macam, tidak hanya yang cari uang, tapi juga yang mengawasi uang gitu ya. Karena mereka itu nggak paham. Jadi nggak punya insight gitu ya, nggak punya foresight gitu ya. Itu yang terkait dengan pemanfaatan uang untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang mereka pahami itu cuma tertib uang, cuma bagaimana menyelamatkan uang. Nah karena itu kalau mau reform, kepala desa mau bermanfaat untuk rakyat ya ini harus nalurinya, ilmunya harus dikeluarkan. Bagaimana memanfaatkan uang itu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.